عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي السلطان الواضح برهانه المبسوط جوده وكرامه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عزمه وشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه واتل عليهم بركاته ومقامه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan mimbar di hari Jumat yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Mudah-mudahan kita termasuk kedalaman hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat menerapkan ketakwaan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga akan menjadi bekal yang terbaik tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan taufik, hidayah, inayah serta nikmatnya yang tak terhingga, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat, dengan harapan mudah-mudahan kiranya serangkaian ibadah yang akan kita laksanakan akan diterima dan mendapat ridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita bagi benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat hingga umatnya sampai akhir zaman, dengan harapan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul uzma karena seringnya kita bersalawat kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia
dalam bentuk yang sempurna. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Ayat ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk yang paling sempurna. Kalau kita lihat dengan kasat mata, fisik manusia bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya tentunya lebih indah dilihat dan indah dipandang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjadikan kita dalam bentuk yang sempurna, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang besar kepada kita, itu kita diberikannya akal dan nafsu. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dalam bentuk 4 macam. Yang pertama, Allah ciptakan makhluknya diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu, yaitu malaikat. Yang kedua, Allah ciptakan makhluknya diberikan hawa nafsu tapi tidak diberikan akal, yaitu hewan atau binatang. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluknya tidak diberi akal juga tidak diberi nafsu, yaitu benda mati seperti batu, kayu dan lainnya. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya diberikan akal dan diberikan nafsu, yaitu manusia. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, dalam suatu riwayat sanad hadisnya tersambung kepada sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sahar Ad-Dawsi, atau yang lebih kita kenal dengan nama Abu Hurairah, yang merupakan sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis hingga mencapai 5.734 hadis diriwayatkan oleh beliau, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal sebanyak 1.000 akal. 999 akal diberikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersisa 1 akal. Lalu Allah pecah lagi 1 akal tersebut menjadi 10 akal. 9 akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, para rasul, para aulia, para sholihin, para syuhada dan para sahabat. Tersisa 1 akal ini Allah pecah lagi menjadi 10 akal. 9 akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum laki atau orang laki, dan 1 akal diberikan untuk orang perempuan.
Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu itu sebanyak 100 nafsu. 99 nafsu itu diberikan untuk orang perempuan, dan 1 nafsu itu diberikan untuk orang laki. Berbicara masalah nafsu perempuan lebih banyak, yaitu 99, dan akalnya 1. Berbicara mengenai akal, orang laki lebih banyak, yaitu mempunyai 9 akal dan 1 malu. Dalam kehidupan ini, terkadang nafsu yang ada pada perempuan bisa ditutupi dengan akalnya yang 1. Sedangkan 1 akal dapat dikalahkan, atau 9 akal yang dimiliki oleh orang laki itu dapat dikalahkan dengan 1 nafsunya. Banyak terjadi sekarang, di mana banyak merajalela, yaitu korupsi, perzinahan, judi online, pinjaman online. Itu akibat karena nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita akal dan nafsu agar kita sebagai manusia bisa menggunakan akal itu sebaik-baiknya untuk kehidupan kita. Jangan sampai akal kita dikalahkan oleh nafsu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nasr ayat 40-41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kegagalan semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya, serta ia menahan dirinya dari menurut hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat kediamannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari 2 ayat di atas secara jelas Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cara dalam proteksi akal untuk mengatasi hawa nafsu dan mengantarkan kebaikan manusia menuju surganya. Ketika dirinya telah mampu mengontrol hawa nafsunya, dan hal itu manusia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika hawa nafsu menguasainya, maka manusia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang memurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179, walaqad jara'na jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafirun. Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakannya untuk menahan hawa nafsunya, untuk menahan ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata,
tetapi tidak diperlukannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka punya telinga, tetapi tidak diberikan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka adalah sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Mereka adalah orang yang lalai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan di dalam kitabnya yang bernama Ihya Ulumuddin, as-sa'adatu kulluha fi ayyamlika ar-rajulu nafsuhu wasyaqawata fi an tamlikahu nafsuhu. Kebahagiaan adalah ketika seorang mampu mengatasi hawa nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seorang dikuasai nafsunya. Oleh karena itu, marilah nafsu yang ada di diri kita merupakan hal penentu pada diri manusia. Kalau ingin bahagia yang hakiki, maka hendaklah nafsu itu dikendalikan. Dan apabila celaka selamanya, turutilah hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu adalah kunci utama dalam hidup ini. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kiranya yang Allah anugerahkan kepada kita berupa akal dan nafsu akan dapat kita pergunakan sebaik-baiknya, terutama akal, untuk mensyukuri atau mentafakuri daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kehidupan kita tetap dalam koridor syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan hawa nafsu dapat kita kendalikan atau kita kekang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasrat aynun binazar wa udhunun bi khabar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala at-ta'ati wa hudhuril jum'ati wal jama'ah. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا بنفسه وسنى بملائكة المستسبحة وقدسه، وقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم على أرباب الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اشرح صدورنا لطاعتك اللهم اهدنا من عندك وابن علينا من فضلك وأنزل علينا من مراتبتك وانشر علينا من رحمتك والبس عفوك وعافيتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه يأتكم ولذكر الله أكبر